Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama tentang karunia Allah berupa akal, dan yang kedua mengenal aliran Murji'ah dan Mu'tazilah. Memasuki poin yang pertama, yaitu karunia Allah berupa akal. Ya, di sini manusia telah diberikan karunia besar berupa akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi titik perbeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Untuk itu, manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Dengan akal, manusia bisa mencapai kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Dan dengan akal juga, manusia bisa mendapat kehinaan di dunia maupun di akhirat. Jadi tergantung bagi seseorang yang menggunakannya. Nah, akal juga berguna untuk memahami urusan agama seperti syariat-syariat agama, bagaimana cara melakukan ibadah, dan bagaimana cara muamalah. Jadi ada yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak menggunakan akal itu menggunakan akalnya ketika membaca kitab suci bagaikan hewan yang memegang kitab. Jadi dia punya tapi tidak memahami isi dan maknanya. Selanjutnya kita akan memasuki poin kedua, yaitu mengenal aliran Murji'ah dan Mu'tazilah. Nah, pembahasan tersebut akan disampaikan dalam PowerPoint berikut ini. Yang pertama, latar belakang Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah salah satu aliran teologi Islam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Terbentuknya aliran Murji'ah dipelopori oleh Hasan bin Bilal al-Mu'anani, Abu Salat as-Samawun, dan Diroh bin Umar. Munculnya aliran ini dilatar belakangi oleh persoalan politik, yaitu persoalan kekhalifahan. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam terpecah ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok Ali dan Muawiyah. Di tengah-tengah pertikaian antara Syiah dan Khawarij, muncul kelompok orang yang menyatakan diri tidak ingin terlibat dalam politik yang terjadi dalam kelompok. Inilah yang kemudian berkembang menjadi golongan Murji'ah. Selanjutnya yaitu golongan Murji'ah. Terbentuknya aliran Murji'ah dipelopori oleh Hasan bin Bilal al-Mu'anani, Abu Salat as-Samawan, dan Diroh bin Umar. Dalam aliran Murji'ah ini terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Hal ini terjadi karena adanya perpecahan dan perbedaan pendapat pada kaum Murji'ah itu sendiri. Yang pertama, perbedaan Murji'ah moderat dan ekstrim. Murji'ah moderat ialah mereka yang berpendapat pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir, meskipun disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya. Tergantung pada ukuran dosa yang dilakukannya. Masih terbuka kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya sehingga ia bebas dari siksa neraka. Tokohnya Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf. Harun Nasution berpendapat bahwa subsekte Murji'ah yang ekstrim adalah mereka yang berpandangan bahwa keimanan terletak di dalam kalbu, adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya merupakan refleksi dari dalam kalbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan seseorang yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti menggeser atau merusak keimanannya, bahkan keimanannya masih sempurna di mata Tuhan. Di antaranya, kalangan Murji'ah yang berpendapat serupa ialah subsekte Al-Jamiyah, As-Salihiyah, Al-Yunusiyah. Dapat disimpulkan bahwa Murji'ah ekstrim memandang pelaku dosa besar tidak dapat disiksa neraka. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah merupakan salah satu aliran teologi yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis dalam Islam. Aliran ini muncul pada abad pertama Hijriah. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basroh pada abad kedua Hijriah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Selanjutnya prinsip Mu'tazilah. Mu'tazilah berprinsip bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zolim dengan memaksakan kehendak pada hambanya, kemudian mengharuskan hambanya untuk menanggung akibat perbuatannya.
Dengan demikian, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan tanpa ada perasaan tanggung jawab atas segala perbuatan. Tidak adil jika Tuhan tidak memberikan pahala atau siksa kepada hambanya tanpa mengiringinya dengan memberikan kebebasan terlebih dahulu. Secara lebih jelas, aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan terhadap manusia. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.